Ya, baik kita masuk ke eh, kelainan atau penurunan fungsi dari ginjal. Ya, bahwa ginjal kita pada fungsi yang dia normal itu dia bisa menyaring darah dengan baik. Fungsinya dia untuk menyaring darah, kemudian mengeluarkan sisa kotoran yang ada dalam tubuh kita. Itu adalah fungsi dari ginjal kita. Dan rate-nya adalah di atas 90% ya. Ini kita sebut dia dengan. Ya, benar. Ini kita sebut dia dengan ginjal yang normal. Efisiensi penyaringan, kemudian pengekskresian hasil-hasil sampah metabolisme itu 90% kerjanya. Oke. Nah, ketika ginjal kita itu mengalami suatu kelainan atau kerusakan, baik dari sisi anatominya maupun dari sisi fungsinya, ya seperti perubahan seperti ke kanan ini ya. Jadi ginjal itu dia terusak oleh senyawa-senyawa yang melewati ginjal itu, ya nefrotoksik, maka ginjal itu akan dapat rusak secara perlahan atau turun kemampuan untuk filtrasinya. Seperti itu. Nah, kondisi inilah yang kita sebut dengan kidney disease atau penyakit pada ginjal. Ketika kita bicara eh, penurunan kerja ginjal yang terjadi secara cepat karena pengaruh eh, suatu tertentu ya, maka kita sebut dengan acute kidney disease. Ketika terjadi secara terus-menerus, secara progresif, secara perlahan, kita sebut dengan kronis kidney disease dalam jangka waktu yang agak lama seperti itu. Oke. Nah, seperti itu ya gambarannya. Ketika terjadi penurunan fungsi ginjal itu tubuh cukup aware kalau sudah penurunannya cukup besar karena akan muncul banyak gejala yang bisa timbul seperti itu. Eh, kita lihat dulu penurunan dari fungsi ginjal bahwa penyakit penurunan fungsi ginjal ini ada beberapa tahapan. Ya, stage pertama itu ginjal itu masih normal ya, ada 5 tahap atau 4 tahap selanjutnya. Kalau tahap satu itu tahap masih normal. Nah, prosentase tahapan ini didasarkan oleh seberapa persen fungsi ginjal yang masih bisa bekerja. Ketika kita bicara ginjal saya masih bisa nih sekitar 50%, 50-an persen, maka itu sudah masuk dalam CKD atau chronic kidney disease di stage 3 karena hanya sekitar 50-an persen dari fungsi ginjal yang masih bisa menyaring atau masih bisa bekerja dengan baik. Seperti itu. Nah, gagal ginjal itu biasanya ketika kita masuk di tahapan yang kelima, stage 5 ini ya. Kita bisa sebut dia, dan disinilah sudah harus di dialisis dan mungkin sampai ke transplantasi ginjal. Oke, yang ini ya, stage 5 ketika fungsi dari ginjal yang eh, seseorang miliki atau pasien miliki itu dia fungsinya kurang dari 15% dan disinilah kita benar-benar harus eh, harus memberikan perhatian yang khusus itu. Oke ya, ini ada 5 tahapan dari penurunan apa namanya fungsi ginjal. Oke. Penyebabnya ada beberapa hal. Secara kaitannya dengan penyakit lain, itu ada beberapa hal yang dapat kita lihat yang dia menyebabkan penyakit pada ginjal atau penurunan fungsi ginjal. Salah dua yang paling besar efeknya adalah karena adanya diabetes dan hipertensi. Ya, teman-teman, ini diabetes dan hipertensi ya, dia menduduki 3, 2, 5, 60 ya, 65% sendiri. 65% sendiri karena penyakit ini. Oleh karena itu, teman-teman yang hipertensi atau punya riwayat diabetes harus hati-hati karena kidney disease itu bukan ketika rusak itu akan sangat sulit untuk disembuhkan.
Oke, selain itu juga ada berbagai macam penyebab lain ya, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ya. Ada karena penyakit jantung, ada yang ini ya karena genetik tadi ya, histori, ada obesitas, terus ada yang karena rokok, karena penuaan dan banyak hal, atau adanya ACD tadi yang mempercepat rusaknya ginjal. Nah, secara umum kita tidak bahas secara rinci. Ya, maaf. Um, Secara umum ya, ketika kita bicara mengenai adanya atau terbentuknya gagal ginjal atau kerusakan pada ginjal, maka kita berbicara mengenai adanya suatu ECM atau extracellular matrix ya yang diproduksi oleh beberapa hal, disebabkan oleh adanya uh, apoptosis dari jaringan, kemudian ada IRI, ischemia revolution injury, ataupun AKI ya, acute kidney injury, artinya ada suatu injury atau penyebab di situ. Kemudian adanya hipoksia, oxidative stress, reaktif oksigen spesies, di sini ada radikal bebas ya, yang menyebabkan pada intinya adalah terjadinya inflamasi secara kronis. Dan inflamasi yang kronis ini akan menyebabkan adanya ECM yang dia berlebihan, kemudian vaskular yang dia makin menipis atau makin halus, makin berkurang, kemudian sehingga juga bisa terjadi kehilangan nefron, yang mana nefron ini adalah unit terkecil yang bekerja di ginjal. Ketika terjadi progresivitas penurunan ini, yang dua bawah ini, ya, dan kenaikan ECM ini, maka terjadilah renal structure malfunction atau istilahnya kalau di HP itu HP saya error gitu atau malfungsi. Nah, itulah yang terjadi ketika dilanjutkan secara terus-menerus maka sampailah kepada CKD. Ya, ini juga ada dipengaruhi oleh yang lain-lain kan, tapi kita di sini fokus yang di atas saja ya. Yang nanti masuk ujian. Oke. Nah, pertanyaannya ketika terjadinya seperti ini ya, ini kan penyebabnya secara molekuler. Kalau yang ini tadi secara penyakit yang dapat menyebabkan atau pola hidup yang dapat memperparah. Maka secara molekulernya atau pathway-nya kita bisa katakan di sini. Nah, kita bahas di bagian atas saja karena obat herbal nanti lebih banyak fokus di sini. Ya, target dari obat herbal kebanyakan adalah mengenai inflamasi dan ROS ini atau substituen yang radikal. Yang dia selain bisa menyebabkan inflamasi ya, yang ini dia juga bisa langsung menyebabkan kerusakan tanpa harus melewati pathway yang kita bahas tadi. Ya, dia bisa double, bisa menyebabkan inflamasi dan langsung. Oke. Nah, em, ini adalah contoh natural product yang bisa kita gunakan itu dia lebih banyak berperan di mana ya. Nah, targetnya adalah di sini TGFB1 ini dan akumulasi ECM ini ya. Ketika kita bicara mengenai hipertensi dan lain-lain tadi ya, maka kita kan hubungannya kaitannya dengan angiotensinogen, angiotensin yang menyebabkan TGFB1 ini juga adanya uh, angiotensin reseptor juga ya ini yang menyebabkan adanya TGF yang nantinya akan menyebabkan akumulasi HM tadi. Ini kita um, tidak membahas dari area sini, akan tetapi kita akan membahas lebih di area kanan ini. Walaupun bisa saja mungkin teman-teman nanti kalau misalnya mau membahas di yang lain itu sangat diperkenankan gitu ya karena bisa dari berbagai macam hal. Tapi yang sekarang ini memang kita sedang membahas di sini. Ya, nah, adanya inflamasi ataupun oksidatif stres karena pengaruh radikal bebas tadi ya, seperti hipoksia, oksidatif stres ini dan ROS keberadaannya itu
dia akan me- mempercepat terjadinya CKD atau kidney disease, ya, penurunan fungsi dari ginjal. Ini dan juga terjadi fibrosis pada eh, ginjal yang menyebabkan nantinya juga CKD ini. Oleh karena itu, inflamasi dan oxidative stress ini yang kita bisa eh, perbanyak untuk mencegah terjadinya kerusakan pada ginjal. Tuh. Oke, baik ya. Jadi ini yang kidney disease. Nah, untuk obat-obatnya nanti kita bahas di video yang selanjutnya.